Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, di sini saya akan membawa tentang courage atau keberanian atau jihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bahwa sebuah penderitaan, sebuah ketakutan, sebuah kekurangan buah-buahan, sebuah ujian di Al-Ankabut ayat 2 adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka pasti akan diuji, sementara mereka belum membuktikannya dengan pembuktian yang sangat nyata. Jadi kita punya anggapan bahwa kita adalah umat yang dipilih Allah, yaitu sebagai seorang muslim, dan kita mempunyai tanggung jawab sosial untuk menggalakkan adanya pengamalan Al-Quran, pendalaman Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan pemahaman arti Al-Quran. Di sini Allah menyebutnya sebagai the way of life atau jalan kehidupan seorang muslim atau manusia bahkan. Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Bagi siapa yang percaya akan adanya keajaiban di dalam hidupnya, akan selalu terjadi keajaiban yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Maksudnya keajaiban di sini bukan sekelas Rasul atau sekelas apapun, tapi bagi seorang manusia biasa itu adalah hal luar biasa yang dikaruniakan Tuhan. Misalnya segala macam rezeki, ilmu, ini segala macam. Tapi sebagai seorang muslim, pendalaman tentang jihad bukanlah hanya tentang berperang atau tentang bagaimana, tetapi bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran Nur Karim, membuka mushaf dengan adab, kemudian merenungi arti-arti ayat-ayat suci Al-Quran adalah kekuatan terbesar seorang muslim. Tapi sebetulnya kekuatan terbesarnya adalah kepercayaannya kepada Allah, penyerahannya kepada Allah, dan hanya bergantung kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Somad, maksudnya cukup bagiku Allah sebagai pendamping, cukup bagiku Allah sebagai pelindung, cukup bagiku Allah sebagai pemberi, cukup bagiku Allah sebagai yang maha segalanya, cukup bagiku Allah bahwa Allah maha memberi rezeki dan membuka jalan. Ini adalah mindset positif seorang muslim. Walaupun dia menghadapi masalah yang bukan main tidak bisa dipecahkan, bagi seorang muslim mudah saja. Jika dia sedang berbahagia, dia bersyukur. Jika dia sedang kekurangan, dia bersabar. Apapun keadaan seorang muslim adalah baik adanya. Memandang sisi positif, optimis, antusias, semangat, dan memvisualisasikan bahwa kita akan sampai ke tahap itu. Ini adalah perjalanan hidup seorang muslim. Seperti ini, semangat seperti ini, lebih kuat daripada ini, lebih hebat daripada gunung dan lautan. Seorang manusia yang mempunyai semangat yang sekuat laut, seorang manusia yang mempunyai semangat yang sekuat gunung, dengan izin Allah mampu membuat dirinya berubah dan mungkin juga merubah masyarakatnya. Contoh ini terdapat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang merubah seluruh dunia, seorang yang merupakan utusan Allah tanpa keraguan sedikitpun, dan la nabiyya ba'da, mengubah manusia. Ini juga terjadi pada orang-orang yang beriman, yang mempercayai Al-Quran dan mempercayai the way of life yang disebut Islam sebagai jalan, bahwa Islam adalah perdamaian dan Islam adalah pemikiran yang sangat melampaui batasnya di zamannya pada waktu itu. Jadi kejayaan suatu bangsa bermula dari pendalaman tentang Al-Quran. Semoga kita semua bisa mendalami Al-Quran dan menjadikan Al-Quran adalah sebagai roh guide atau pengarah hidup kita, sebagai pegangan utama, sumber informasi yang paling valid, dan meyakininya dan mempraktekannya. Terima kasih sekali. Semoga semuanya bersemangat dalam membuka Al-Quran sebelum bulan puasa ini, dan di bulan puasa lebih-lebih lagi bersemangat. Setelahnya pun lebih-lebih sangat bersemangat. Jadi semuanya selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum bisawab. Semuanya harus semangat ya.